Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenanda Agustina dengan NPM 21130530077, kelas 2G Prodi PGSD. Saya akan membuat video simulasi tentang menyimak dengan fokus berbicara. Baik, halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu Lia dalam pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia. Pagi ini kita akan belajar mengenai huruf abjad ya. Kita akan mengulas kembali di minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang huruf abjad juga. Jadi dimohon kepada anak-anak sekalian untuk menyimak kembali apa yang akan Ibu sampaikan. Karena nanti bakal Ibu tes satu-satu nih ya anak-anak. Kita ulas kembali mengenai huruf abjad yang dasar-dasarnya terlebih dahulu. Ikuti Ibu, Ibu akan berbicara terlebih dahulu, kemudian nanti akan diikuti oleh anak-anak sekalian ya. Baik, ini huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Ini huruf T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, pintar ya anak-anak sekalian, sudah bisa nih ya. Oke, kali ini minggu ini nih anak-anak, Ibu akan memberikan sebuah nyanyian tentang huruf abjad. Silahkan anak-anak untuk menyimak apa yang akan Ibu sampaikan dan simak nyanyian-nyanyian yang Ibu sampaikan. Nanti akan Ibu tes satu-satu ya anak-anak ya. Oke, Ibu terlebih dahulu nyanyikan, nanti baru anak-anak sekalian. Baik, simak ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Inilah A, B, C, D. Mari bernyanyi hore. Oke, anak-anak sekalian sudah menyimak, silahkan akan Ibu panggil ya kepada Farel. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Silahkan Farel. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Inilah A, B, C, D. Mari bernyanyi hore. Wah, bagus sekali Farel, semangat sekali ya. Baik, sekian anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang mengulas kembali mengenai huruf abjad dengan nyanyian-nyanyian yang pastinya bakal membuat anak-anak lebih semangat ya. Oke, jadi dimohon untuk anak-anak dihafalkan di rumah karena minggu depan akan Ibu panggil kembali satu-satu maju ke depan ya. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Larasati, NPM 21130530013 dari kelas 2G Program Studi PGSD Universitas Lampung tahun angkatan 2021. Saya dari kelompok 4 yang akan melaksanakan tugas mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Nindi Profitasari, yaitu fokus menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan menyimak tentang kisah Nabi Muhammad SAW di awal kelahirannya. Dan Bima membaca kisah Nabi ini dan Ibu akan membacakannya. Bima menyimak ya. Jadi, kisah Nabi Muhammad SAW dimulai sejak hari kelahirannya, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan di hari Senin, tanggal 20 April 571 Masehi.
Momen ini terjadi bersamaan dengan peristiwa sensasional di mana terdapat pasukan gajah yang hendak merobohkan Ka'bah, tempat suci nan bersejarah bagi kaum muslimin. Allah pun mengirimkan segerombolan burung ababil untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut dengan cara menjatuhkan batu-batu penyebar penyakit kepada kaum berpasukan gajah. Di tahun yang dikenal dengan tahun gajah inilah Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah. Sayangnya, beliau terlahir sebagai anak yatim sebab ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat ketika Rasulullah SAW masih berada di dalam kandungan ibunya, yaitu Aminah binti Wahab. Tak lama setelah itu, ibunya pun meninggal dunia ketika Rasulullah SAW masih berusia 6 tahun, sehingga Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun, tak disangka kakeknya hanya bisa menemani Nabi selama 2 tahun sebelum akhirnya kembali ke rahmatullah. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Itu kisah singkat tentang Nabi Muhammad SAW dari awal kelahirannya. Dan sekarang Ibu mempunyai 8 soal yang harus Bima jawab. Tadi kan Bima sudah menyimak dan mendengarkan, membaca. Jadi Ibu akan mengulas kembali apakah Bima sudah bisa paham tentang kisah Nabi Muhammad SAW ini. Pertanyaan yang pertama adalah, cerita apa yang baru saja kita simak? Kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, benar. Dan kedua, pertanyaannya adalah, kapan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Senin 20 April 571 Masehi. Ya. Pertanyaan yang ketiga, di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Di Mekah. Pertanyaan keempat, burung apa yang terlibat dalam cerita Nabi Muhammad SAW tersebut? Burung ababil. Benar. Dan yang kelima, siapa nama ayah dari Nabi Muhammad SAW? Abdullah. Pertanyaan yang keenam, siapa nama ibu dari Nabi Muhammad SAW? Aminah. Dan yang ketujuh, siapa nama paman dari Nabi Muhammad SAW? Abu Thalib. Dan yang kedelapan, siapa nama kakek dari Nabi Muhammad SAW? Abdul Muthalib. Baiklah, semua pertanyaan yang Ibu kasih, 8 pertanyaan, Bima menjawab dengan benar. Berarti Bima membaca dan menyimak secara teliti dan benar. Ibu harap dengan kegiatan ini Bima dapat meningkatkan kemampuan menyimak dan membaca dengan baik. Sekian pertemuan kita hari ini, kita cukupkan dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kada Asyatiani dengan NPM 21130532113. Di sini saya dari kelompok 4 keterampilan berbahasa Indonesia. Saya akan mencontohkan kegiatan pembelajaran menyimak dengan fokus menulis. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tampaknya hari ini hadir semua ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, kegiatan kita pada hari ini adalah menuliskan amanat atau pesan dari sebuah cerita. Jadi nanti Ibu akan membacakan sebuah cerita, lalu di akhir Ibu akan meminta kalian untuk menuliskan amanat atau pesan dari cerita yang Ibu bacakan. Contohnya dari cerita bawang putih dan bawang merah. Kalian bisa ambil pesan, tidak boleh iri dan jahat kepada saudara.
berbaik hatilah, dan rukunlah dengan saudara. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Oke, langsung saja Ibu mulai membaca cerita berjudul Malin Kundang. Kalian simak baik-baik ya anak-anak. Ya, Bu. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan, pantai air manis di Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda yang bernama Mande Rubayat, yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Nah, itu tadi cerita yang sudah Ibu bacakan. Sekarang kalian bisa menuliskan amanat atau pesan yang bisa kalian ambil dari cerita Malin Kundang. Yuk mulai menulis anak-anak. Ayo, Bu. Waktunya sudah selesai anak-anak. Silakan kumpulkan di meja Ibu. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan diambil lagi anak-anak. Sudah bagus semua ya, tulisannya juga sudah mulai rapi. Ditingkatkan kembali anak-anak. Ya, Bu. Jadi amanat atau pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut yaitu janganlah menjadi anak yang durhaka terhadap orang tua. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu di hari selanjutnya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, itu tadi contoh kegiatan menyimak dengan fokus menulis. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Indah Nur Sapitri dari Prodi PGSD. Di video kali ini, kakak akan mencontohkan kegiatan menyimak dengan fokus menulis. Pembahasannya yang kita akan simak adalah pengertian pola hidup dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah adik-adik, kita masuk ke pembahasannya. Apakah itu pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari? Pola hidup sehat merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari dengan melibatkan aspek-aspek kebersihan, mulai dari makanan, tempat tinggal, pakaian, serta kesehatan tubuh masing-masing. Bagaimana cara penerapannya? Yang pertama yaitu melaksanakan olahraga secara rutin. Adik-adik di sini harus sering berolahraga ya. Olahraga merupakan penerapan pola hidup sehat yang mudah dan murah untuk dijalankan kapan saja dan di mana saja. Contohnya yang pertama yaitu jogging. Adik-adik bisa setiap paginya dari subuh adik-adik jogging keliling-keliling rumah minimal 10 menit. Kalau tidak bisa 5 menit saja sudah cukup. Yang kedua yaitu adik-adik bisa bermain bulu tangkis. Ini permainan yang seru ya. Ini juga termasuk olahraga. Yang ketiga, adik-adik bisa bermain sepeda. Setiap sore adik-adik bisa kok bermain sepeda keliling-keliling sambil bermain. Yang ketiga yaitu makan makanan yang bergizi dan seimbang. Makanan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Pastikan adik-adik setiap hari mengonsumsi bahan pangan bergizi seimbang yang terdiri dari 4 sehat 5 sempurna. Apakah itu 4 sehat 5 sempurna?
yaitu makanan yang memiliki kandungan gizi lengkap mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Adik-adik harus banyak minum air putih ya. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan pakaian dan tempat tinggal. Pakaian dan tempat tinggal adik-adik harus senantiasa dijaga supaya tetap bersih dan tidak menjadi sarang bakteri. Yang keempat yaitu ada selalu rutin untuk mengecek kesehatan tubuh minimal 6 bulan sekali. Adik-adik bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Yang kelima yaitu rutin minum vitamin dan suplemen tubuh. Vitamin dan suplemen yang adik-adik konsumsi akan berperan sebagai pelarut berbagai macam zat di dalam tubuh. Selain itu juga mampu membuat performa kesehatan menjadi lebih baik sehingga mood pun meningkat. Itu tadi pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya. Di sini kakak akan menerima rangkuman dari adik-adik yang menyimak barusan. Untuk itu kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik bisa mengirimkan rangkuman dari pembahasan kita di email kakak di atas sini.